Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ruseno Arjanggi SPSI MA selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Yang terhormat Ibu Titin Supriyatin SPSI MPSI selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Psikologi. Yang terhormat Ibu DRA Rohmatun MSI selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Psikologi. Yang terhormat Ibu Dr. Hajiah Retno Anggraini MSI Psikolog selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Yang terhormat para dosen dan staf tata usaha Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan tak lupa teman-teman semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang terang benderang, dan kita nantikan syafaatnya di hari akhirat nanti. Dalam video singkat ini, saya ingin memaparkan sedikit tentang konsep belajar behavioristik menurut pandangan Islam. Belajar merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia yang berperan penting secara terus-menerus dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena manusia terlahir tidak mengetahui apa-apa. Ia hanya dibekali potensi jasmaniah dan rohaniyah seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min buyuti ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, sehingga dengan potensi-potensi itu manusia dapat mengaktualisasikan secara maksimal untuk belajar. Belajar dapat dilakukan manusia sepanjang hayatnya melalui sekolah maupun di luar sekolah dan dengan pembimbing ataupun tidak.
Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Belajar dapat menentukan tinggi rendahnya kualitas perkembangan manusia yang akan menentukan masa depan peradaban manusia itu sendiri. Belajar tidak hanya perpindahan, tetapi belajar merupakan transformasi atau pengubahan, baik itu pengetahuan, keterampilan, ataupun nilai. Oleh karena itu, belajar harus menyentuh 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Secara umum, teori belajar terbagi menjadi 3. Teori tersebut yaitu teori behavioristik, teori kognitif, dan teori humanisme, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teori behaviorisme. Teori behavioristik atau teori behaviorisme menekankan kajiannya pada pembentukan tingkah laku yang berdasarkan hubungan antara stimulus dengan respon yang dapat diamati dan menghubungkan dengan kesadaran maupun konstruksi mental. Namun, teori yang berasal dari barat ini sudah pasti memiliki orientasi yang berbeda dengan Islam. Misalnya saja tentang konsep benar dan salah. Konsep benar dan salah pada teori behaviorisme mengatakan jika benar dan salah tergantung reinforcement positif dan negatif. Jika ada stimulus yang telah direspon menimbulkan reinforcement positif, maka stimulus itu dikatakan benar. Namun, jika stimulus yang diberikan direspon dengan negatif, maka stimulus itu dikatakan salah. Hal itu sangat jelas berbeda dengan Islam. Di dalam Islam, baik dan buruk sudah ditetapkan dan ditentukan, kembali kepada individu masing-masing untuk memilihnya. Firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'dadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kulmuhli yaswil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Shadaqallahul adzim. Dan yang artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolak mengapung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Islam tidak hanya membahas apa yang wajib dilakukan,
dan apa yang harus ditinggalkan setiap umatnya, tetapi juga membahas apa yang perlu diketahui oleh umatnya. Islam memandang pengetahuan sebagai cara utama bagi para penyelamat jiwa dan pencapaian kebahagiaan serta kesejahteraan manusia di kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Konsep belajar behaviorisme. Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang dapat diamati secara langsung yang terjadi melalui hubungan stimulus dan respon. Teori behaviorisme berkeyakinan bahwa setiap anak manusia lahir tanpa warisan kecerdasan, warisan bakat, warisan perasaan, dan warisan yang bersifat abstrak lainnya. Dan menganggap manusia itu bersifat mekanik, yaitu merespon terhadap lingkungan dengan kontrol terbatas dan mempunyai peran yang sedikit terhadap dirinya sendiri. Behaviorisme memandang jika perilaku individu merupakan hasil belajar yang dapat diubah melalui manipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar dan didukung dengan berbagai penguatan untuk mempertahankan perilaku hasil belajar yang diinginkan. Model-model teori behaviorisme. Yang pertama, connecting atau bond psychology, trial and error. Teori ini dipelopori oleh Tom Dike pada tahun 1980 dengan melakukan eksperimen dengan kucing sebagai objeknya. Teori ini memiliki beberapa hukum, di antaranya yang pertama, law of readiness, hukum kesiapan. Dalam hukum ini, belajar dikatakan berhasil jika seseorang individu memiliki kesiapan. Oleh karena itu, di dalam Islam, sebelum melakukan suatu kegiatan, terlebih dalam belajar yang mana termasuk perbuatan yang mulia, dianjurkan untuk mempunyai niat dan berdoa sebagai bentuk kesiapan dalam belajar. Yang kedua, law of exercise, hukum latihan. Belajar dipandang berhasil apabila banyak melakukan latihan, ulangan, pengulangan, dan lainnya. Dalam Islam, latihan dipandang relevan dan baik, karena dalam Islam menghargai perbuatan yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus yang secara tidak langsung dapat menjadikan kebiasaan dan pola tingkah laku yang baik untuk individu. Berikut ini firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Isra ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad syarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya dalam Al-Qur'an ini kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat,
dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Nilai yang ketiga yaitu law of effect atau hukum efek. Belajar dilakukan apabila seseorang mengetahui apa yang akan terjadi setelah ia melakukan belajar. Seperti setelah belajar dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan nilai yang sempurna dan mendapatkan hadiah dari kedua orang tuanya. Dengan mendapat reward seperti itu akan menjadikan peserta didik atau siswa terdorong untuk belajar dengan penuh antusias dan sungguh-sungguh. Reward yang diberikan itu bersifat duniawi, akan tetapi lebih baik jika reward yang diberikan berupa ukhrawi atau thawab al-akhirah. Berikut firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nilai yang keempat yaitu law of attitude atau hukum sikap. Dalam hukum ini dikatakan belajar dapat terwujud dalam bentuk perilaku setelah dilakukan proses belajar. Sikap seseorang dipengaruhi dari apa yang ia dapat selama proses pembelajaran. Dalam Islam, ini dipandang sebagai proses pembentukan insan yang berakhlak mulia, bertakwa, dan menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Akhlak yang mulia terbentuk dari hasil belajar seseorang. Karena itu, Al-Quran dan hadis menjadi landasan utama dalam belajar untuk membentuk perilaku, sikap, dan akhlak yang mulia. Dalam firman Allah Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tashar qaumun min qaumi asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal islamul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa'ulaika humud dhalimun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Model teori behavioristik yang kedua yaitu
Classical conditioning. Classical conditioning dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Teori ini dihasilkan dari eksperimen terhadap anjing yang diberi stimulus makanan. Jika lonceng dibunyikan, maka terjadi refleks mengeluarkan air liur. Pada ayat yang membahas tentang tafaquh fiddin atau perintah memperdalam ilmu agama, tujuan akhirnya belajar adalah agar dapat memberi peringatan, penyadaran kepada orang lain, supaya melaksanakan ajaran Nabi Muhammad dan menjauhi larangannya. Terhadap teori classical conditioning, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida, yang artinya, dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka dan anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucap perkataan yang benar. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar anak-anak kita tidak tergolong generasi yang lemah. Maka kita dianjurkan agar bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang baik. Perintah agar orang tua untuk bertakwa dan bertutur kata yang baik atau halus adalah bentuk pengkondisian lingkungan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini berarti identik dengan teori classical conditioning yang dipaparkan oleh Ivan Pavlov. Model teori behaviorisme yang ketiga yaitu operant conditioning atau pembiasaan perilaku respon, yang dikemukakan oleh Burrhus Friedrich Skinner, yang berbicara tentang reinforcement atau reward dan punishment. Dalam teori ini, perilaku terbentuk dari konsekuensi yang ditimbulkan. Konsekuensi yang menyenangkan akan membuat perilaku yang sama dan akan diulangi. Sebaliknya, jika konsekuensi yang tidak menyenangkan akan membuat perilaku dihindari. Contohnya, siswa yang dihukum karena melakukan suatu kesalahan dan hukuman yang diberikan ditambah jika dia masih melakukan suatu kesalahan. Tetapi jika dengan mengurangi hukuman dapat membuat siswa memperbaiki kesalahannya, maka hukuman tidak perlu ditambah. Di dalam Islam juga ada hal yang semacam itu.
seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka agar menjalankannya saat mereka berusia 10 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dari hadis tersebut, Rasulullah memerintahkan kepada orang tua untuk bersikap tegas kepada anak-anaknya dan diperboleh memberi hukuman pada anaknya yang tidak melaksanakan kewajibannya atau ketika melakukan kesalahan. Hadis tersebut juga berbicara tentang cara mendidik anak melalui pembiasaan agar yang diajarkan tertanam dalam diri anak dengan baik dan menjadi kebiasaan yang baik bagi anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut dapat bertanggung jawab atas kewajiban yang diberikan. Dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengajarkan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya balasan dari setiap apa yang diperbuat oleh manusia. Sekecil apapun perbuatan itu, sebagaimana biji zarah yang dimisalkan dalam ayat tersebut. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang diusung teori operant conditioning yang berbicara mengenai konsep reinforcement, reward atau punishment. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang benar, sesungguhnya kebenaran itu adalah karunia Allah dan milik Allah. Dan jika ada yang salah, itu adalah kesalahan saya. Tak ada kata seindah doa dan tak ada perbuatan yang baik sebaik memohon maaf dan bertobat. Dari apa yang saya ucapkan, semoga menjadi amal ibadah, dan apa yang saya ucapkan bila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terakhir saya sampaikan terima kasih. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.